Oke teman-teman, kembali lagi kita membahas saham ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menganalisa ya, terutama cara saya menganalisa saham. Jadi di sini saya menggunakan saham CDIA karena saham CDIA ini saham yang sangat ramai sekarang teman ya. Mungkin di antara teman itu punya saham ini bahkan ya, atau setidaknya teman tahulah saham ini ya, karena ini memang saham yang sangat trending. Nah, kita akan menggunakan 3 metode di sini, teman. Ya, kita kombinasikan ketiga metode ini, ya, untuk memutuskan apakah teman akan entry atau teman yang sudah entry, teman akan hold posisi atau jual saham ini. Nah, yang pertama saya melihat teknikal, teman ya. Nah, di teknikal yang kita perhatikan itu adalah trennya. Apakah trennya itu sedang naik? Apakah trennya sedang turun atau sideways? Nah, di sini jelas terlihat ya, tren CDI ini sedang naik, teman. Itu poin pertama. Jadi, saran saya itu teman-teman hindari saham yang sedang downtrend ya, karena saham downtrend itu lebih sulit profitnya dibandingkan yang sedang uptrend ya. Saham yang sudah naik tinggi ya, itu bisa lebih tinggi lagi, teman ya. Begitu juga sebaliknya, saham yang sudah turun ya bisa lebih turun lagi, jadi bisa lebih dalam lagi. Jadi logikanya itu biasanya kita kan kalau saham itu sudah turun ya, itu kita buy terus ya, buy, akhirnya makin turun teman-teman cut loss ya. Di situ sering membuat teman itu jadi frustasi. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kalau teman perhatikan ya, ketika dia naik ya, nah ini menurut teman-teman merasa sudah ketinggian ya, koreksi sedikit, ini makin naik lagi, kemudian makin naik lagi seperti itu. Jadi lebih gampang mendapatkan profit di saham yang sedang uptrend daripada downtrend. Oke. Nah, di sini CDIA jelas ada kenaikan. Teman-teman juga perlu perhatikan area-area support dan resistennya ya. Teman-teman lihat saja puncak-puncak ini ya. Ini itu adalah area resisten, teman ya. Nah, ini resisten lagi ya. Nah, itu penting ya. Ini penting. Kenapa? Karena kita akan melihat breakout ya. Ketika dia sudah break resisten ya, itu kemungkinan harga itu akan lanjut untuk naik lagi, teman ya. Oke. Supportnya di mana? Ini supportnya. Ini support. Ini support. Jadi teman-teman biasakan untuk melukis-lukis chart itu ya, untuk menentukan area support resisten kemudian trend ya. Itu saja sudah cukup. Kalau teman rajin setiap hari, teman akan melihat langsung nanti ketika buka chart, teman bisa lihat supportnya di mana, resistennya di mana. Ini yang pertama ya. Nah, setelah itu kita lihat ketika dia break ya, break ini. Dari sini bisa juga kita lihat ini adalah resisten ya, atau kita kecilkan sedikit ini. Ini bukan titik resisten atau titik support, tapi area yang ini, area. Karena kita nggak bisa mematok satu harga ya di area-area ini. Nah, ini seperti ini. Teman-teman perhatikan breakout-nya. Ketika dia break ini, teman-teman perhatikan volumenya. Apakah dia break dengan volume atau tidak ya? Ini penting, teman. Nah, ini ketika saham itu break, teman lihat ini volumenya besar sekali. Artinya di sini ada dana yang cukup besar untuk nge-break saham ini ya, harga ini. Oke. Nah, setelah itu kita lihat dia sideways. Nah, sideways di sini berapa candle di sini dengan volume kecil saja, teman ya. Nih, volumenya kecil saja. Nih.
kemudian dia sideways lagi, volumenya kecil-kecil lagi ya. Kemudian ini area sideways kan volumenya gitu-gitu saja teman ya. Ya sama lah dengan chartnya. Mungkin kita di sini bisa pantau-pantau saja ya. Selagi dia tidak break support di bawah ini yang sudah kita bikin ini ya. Nah, kita masih aman-aman saja. Ketika dia nanti sudah break dengan volume besar lagi, itu wajib waspada ya. Nah, di sini kita teman-teman lihat lagi nih. Setelah dia sideways, dia break lagi dengan volume besar lagi, teman ya. Nah, ini volume besar lagi. Oke. Setelah itu dia turun lagi, koreksi lagi dengan volume kecil lagi. Nih. Dengan volume yang kecil lagi ya. Setelah itu dia naik lagi dengan break lagi. Ini, break lagi. Ini resisten lagi teman ya. Ini kan resisten lagi nih. Nah, setelah itu dia break lagi dengan volume yang besar lagi seperti ini. Setelah itu dia sideways. Nah, sekarang di harga sekarang ini, kemarin ya, hari Jumat tanggal 10 Oktober, ada volume yang cukup besar lagi di sini. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, apakah ini di sini sebenarnya sudah ada breakout ya, breakout. Tapi ketika dia break di sini, dia turun lagi membentuk jarum seperti ini. Nah, sekarang dia coba lagi untuk break. Nah, kita perhatikan apakah volume ini cukup besar ya. Saya lihat di sini cukup besar teman. Kita pastikan dengan bandarmologi atau transaksi yang terjadi di broker semarinya. Nah, teman lihat di sini itu ada AK ya, yang beli 137 miliar teman ya. Sementara yang jualan XL, XC, PD itu 114,54 miliar, 39 miliar. Artinya yang beli ini lebih banyak ya, volumenya ini cukup besar, volume pembeliannya. Ada kemungkinan besok CDIA ini ya, ada kemungkinan untuk lanjut naik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang belum masuk DCI di CDIA ini boleh masuk atau tidak? Nah, kalau jawaban saya pribadi ini ya, boleh-boleh saja teman ya. Kita boleh ambil risiko di sini. Tentu saja kita lihat lagi di mana area stop loss kita nantinya ya. Nah, di sini teman perhatikan di time frame lebih kecil lagi, time frame 15 menit ya. Kita turun lagi ke time frame 15 menit. Dia selalu membuat struktur market teman ya. Struktur itu yang kita ikuti untuk menentukan area-area kita keluar atau untuk masuk nanti ya. Nah, di sini. Oke, kalau teman kesulitan melihatnya, teman pindah ke trend line. Nah, seperti ini. Ke line chart ya, line chart. Nah, di sini ada area-area resisten. Ya. Ini resisten lagi. Ini resisten ya. Yang sudah di break. Nah, teman bisa perhatikan. Ini bisa kita jadikan patokan untuk exit kita atau cut loss. Jadi saran saya itu selalu teman-teman di grup itu ya. Ketika teman-teman bertanya, masih boleh masuk nggak Pak? Masih boleh masuk nggak? Saya bertanya balik, ada stop lossnya nggak? Jadi seperti itu ya. Ketika kita masuk, teman-teman harus lihat dulu tempat teman-teman itu lari ya. Tempat kaburnya itu di mana. Nanti kalau tiba-tiba dia turun dengan volume besar, kita langsung kabur ya. Nah, kita lihat area resistennya atau supportnya untuk keluar tadi teman. Misalkan seperti yang kita lihat di sini, katakanlah teman masuk besok di 2320 harga sekarang ya. 23 ini Fibonacci. Nah, ini long position 2320. Nah, misalkan teman masuk di harga sekarang ini 2320. Kita boleh taruh SL-nya di bawah area resisten ini teman ya. Mungkin sekitar 3 atau 4% seperti ini ya. Sebab nanti kalau dia jebol resisten ini dengan volume besar misalkan ya. Nah, itu kita bisa langsung cut loss atau stop loss. Nah, ini untuk menentukan stop loss-nya. Untuk profitnya di mana, karena ini adalah resisten sebelumnya ya, ada kemungkinan
Di sini akan terjadi koreksi lagi. Tapi kalau nanti dia jebol ini, resisten ini, ya ini di time frame 15 menit ya. Kalau dia jebol lagi di sini, kita ambil lagi stop lossnya di sini. Kalau saya di saham yang sudah ATH ya, itu kan tidak ada area resistennya sebelah kiri ini, kita nggak ada patokan teman ya. Jadi saya itu patokannya itu nanti struktur market saja teman ya. Selagi struktur marketnya itu nggak patah ya, dia masih respect trend lainnya seperti ini, saya ikutin terus. Tapi ketika dia sudah patah trend dan jebol pula supportnya seperti ini ya, support ini, kemudian dia retest sedikit, saya langsung keluar saja seperti itu ya. Jadi untuk saham yang sudah ATH memang tidak ada patokan ya, kecuali teman bisa menghitung valuasi harga berdasarkan market cap dan macam-macam secara fundamental. Nah, itu terserah ya, tapi saya tidak terlalu memahami itu ya, tidak terlalu memahami itu. Jadi saya menggunakan teknikal saja ya, dan mengikuti volume dan analisa transaksinya. Jadi kesimpulannya, apakah boleh masuk di CDA dengan kondisi seperti ini ya? Ini disclaimer dulu, bukan ajakan beli ya, tapi boleh-boleh saja. Kenapa? Karena kita punya alasan. Apa alasannya? Ada volume ya, kemudian trennya juga naik, ada akumulasi tadi ya, dan ada stop loss kita. Oke, ada stop loss. Nah, sementara untuk menentukan profitnya di mana? Teman bisa ambil risk reward saja. Di sini kan risk kita 3% ya. Minimal teman-teman itu ambil risk rewardnya 1:2. Atau kalau saya biasanya 1:3 teman ya. Kita di grup itu rata-rata 1:3 lah seperti ini. Jadi sekitar 11% dulu seperti itu. Nah, apakah setelah naik ke 11% ini kita masih boleh hold? Ya, boleh-boleh saja selagi trennya tidak patah. Ya, jadi sebenarnya di CDI ini kita sudah profit berkali-kali ya teman ya, dengan metode tadi saja teman ya, dengan mengikuti analisa teknikalnya ya, trennya, kemudian volume dan analisa transaksinya, mengkombinasikan 3 hal itu saja teman. Itu sudah sangat cukup untuk mendapatkan profit di saham ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih punya CDIA ya, menurut saya masih boleh di hold. Tapi buat teman yang belum masuk, sah-sah saja ambil risiko ya. Ini buat teman-teman yang suka trading jangka pendek ya. Bahkan kita bisa biasa setiap hari ya, teman bisa tanya saja di teman-teman grup. Kita setiap hari itu scalping teman ya. Di samping ada swing ya, kita khususkan satu akun untuk scalping tiap hari. Kita menggunakan metode seperti ini. Jadi teman yang belum masuk di CDA ya, kalau seandainya teman mau masuk ya, plan saya seperti ini saja teman ya. Kita ambil risikonya pendek-pendek saja 3,8% seperti ini. Kemudian targetnya 11% dulu seperti ini ya. Nanti kalau loss pun teman-teman, lossnya cuma 3,8%. Sesuaikan saja lot size-nya, jangan all in ya di satu saham, itu sangat bahaya, apalagi teman masih pemula ya. Cuman coba saja dulu dengan lot kecil, bagaimana mendapatkan feelingnya ketika kita trading itu. Jadi kesimpulannya, CDA masih menarik dan masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Demikian dulu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.